Di bagian mana dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan tata cara pembentukan Mahkamah Konstitusi? A. Aturan peralihan pasal 2, B. Aturan peralihan pasal 3, C. Pasal 30 ayat 1, D. Pasal 31 ayat 1, E. Pasal 21 ayat 2. Baik. Jadi pembentukan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi itu disebutkan dalam UUD 1945, dalam UUD 1945 yang berbunyi Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Jadi MK ini dibentuk gitu ya. MK dibentuk paling lambat tanggal 17 Agustus tahun 2003. Nah, ini merupakan salah satu bunyi aturan peralihan pasal 2. Aturan peralihan pasal 2 ya. Oke, sehingga pilihannya yang A, pilihan jawabannya. Oke, yang A. Tata cara mengucapkan Pancasila pada upacara-upacara resmi ditetapkan dalam A. TAP MPR RI nomor 2 MPR 1978, B. Infres nomor 12 tahun 1968, C. Undang-Undang nomor 5 tahun 1985, D. Undang-Undang Dasar 1945, E. TAP MPR nomor 1 MPR 1983. Baik. Jadi tata cara dalam mengucapkan Pancasila gitu ya. Tata cara dalam mengucapkan kelima sila ya. Biasanya kalau pas acara upacara gitu ya, dalam acara upacara resmi gitu kan, acara upacara baik upacara resmi itu ditetapkan berdasarkan instruksi presiden ya, berdasarkan instruksi presiden. Oke, jadi pilihannya yang B. Oke, kita bahas ya. Yang A ini, TAP MPR ini tentang butir-butir Pancasila ya. Yang ini, yang A ini tentang butir Pancasila. Kalau yang A ini, kita bahas satu persatu pilihannya. Kalau yang C ini tentang referendum. Kalau yang E ini tentang aturan tata tertib MPR. Aturan tata tertib MPR ya. Jadi
tata cara dalam mengucapkan kalimat sila dalam acara upacara resmi itu berdasarkan instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 ya, sehingga pilihan yang tepat adalah yang B. Dalam sistem check and balance di Indonesia, pihak MPR memiliki wewenang untuk A. memberi pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi, B. mengawasi pemerintah atau eksekutif sesuai hak pengawasan, C. menyetujui atau menolak menyetujui perjanjian internasional, D. memberi pertimbangan dalam pengangkatan dan penerimaan duta asing, E. memberhentikan presiden dan wakil presiden atas usul DPR. Baik, jadi check and balance itu checks and balance merupakan salah satu prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan eksekutif gitu kan, yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif saling mengontrol satu sama lain, saling memantau ya satu sama lain. Nah, dalam check and balance MPR, salah satu wewenang atau tugas dari MPR adalah pertama itu ada melantik presiden dan wakil presiden. Yang kedua, apabila mendapatkan usul DPR gitu kan, pengusulan DPR untuk menghentikan kinerja presiden, maka MPR yang akan membuat keputusan gitu ya. Jadi apabila MPR mendapatkan usulan dari DPR karena kinerja presidennya misalkan kurang benar gitu ya, maka MPR akan memutuskan untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden atas usul DPR, sehingga pilihan yang tepat adalah yang E. Oke, yang E. Menurut amandemen ke UUD 1945 dinyatakan bahwa tidak lagi menjadi bagian dari UUD 1945. Baik. Ini tentang penghapusan DPA ya. Ini tentang penghapusan DPA. Nah, penghapusan DPA ini dilakukan pada amandemen keempat gitu kan. Amandemen ke 4 dalam sidang tahunan MPR tahun 2002. Dalam sidang tahunan MPR tahun 2002 menyatakan bahwa bagian penjelasan tidak lagi menjadi bagian dari UUD 1945. Jadi pilihannya
yang C ya, gitu. Jadi menurut amandemen keempat nih ya, menurut amandemen keempat UUD 1945 dinyatakan bahwa penjelasan, nah ini, bahwa penjelasan tidak lagi menjadi bagian UUD 1945, sehingga pilihan yang tepat adalah yang C. Oke, yang C. Berikut ini yang termasuk dalam hukum privat kecuali A. Seseorang melakukan perkawinan di luar negeri. B. Seorang anak menuntut hak waris dari orang tuanya. C. Seseorang menempati perjanjian jual beli tanah. D. Seseorang mengadakan perjanjian jual beli tanah. E. Seseorang dengan sengaja melakukan penipuan pada orang lain. Baik, jadi hukum privat atau hukum perdata ya. Hukum privat disebut juga hukum perdata. Adalah hukum yang mengatur kepentingan dan hak perorangan atau hukum yang mengatur hubungan antar individu yang sifatnya pribadi. Namanya juga kan privat. Privat itu kan artinya pribadi sifatnya gitu, pasti pribadi gitu. Gitu. Nah, apa saja contoh-contoh hukum privat? Itu ada hukum keluarga gitu kan. Hukum keluarga. Ada hukum kekayaan. Kekayaan. Ada hukum waris. Jual beli. Dan adat gitu ya. Ada ini merupakan hukum privat. Coba yang A ini. Seseorang melakukan perkawinan di luar negeri, ini hukum keluarga ya. Hukum adat istilahnya nih. Oh, hukum adat nih. Hukum adat. Seorang anak menuntut hak waris dari orang tuanya. Ini hukum waris gitu ya. Ya, waris atau bisa juga hukum kekayaan. C. Seseorang menepati perjanjian jual beli tanah. Ini udah jelas hukum jual beli. Nah, yang E ini seorang dengan sengaja melakukan penipuan pada orang lain. Ini merupakan hukum tindak pidana gitu kan. Hukum tindak pidana yang merugikan orang lain gitu ya. Di sini di soal karena yang ditanyakan kecuali, maka jawaban yang tepat adalah yang E ya. Seorang dengan sengaja melakukan penipuan pada orang lain. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang E. Oke, yang E. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk tidak memungut pajak pertambahan nilai atau PPN untuk alat transportasi diatur dalam A. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015. B. TAP MPR nomor 2 tahun 2015. C. Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2015. D. TAP MPR nomor 12 tahun 2013. E. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2015. Baik. Jadi pemerintah akan memberikan insentif gitu kan. Pemerintah akan memberikan insentif dan tidak memungut biaya PPN ya. Biaya pajak pertanggungan nilai. Nah, di sini juga pemerintah akan memberikan insentif dan tidak memungut biaya PPN untuk
beberapa alat transportasi, baik itu darat, laut, dan udara ya. Nah, hal ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2015 ya. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang A. Oke, pilihan yang tepat adalah yang A.